Hari ini apa ya? Halo? Halo? Suaranya pelan, Dek. Halo, Angelica? Oke. Aduh, kita ganti orang lagi ya. Shalom, Deborah. Shalom, Kak. Oke. Gimana kabarnya, Dek, sepanjang minggu ini? Puji Tuhan baik, Halo, Kak. Deborah. Puji Tuhan baik, Kak. Halo, Deborah. Halo, Kak. Oke. Nih, MC mau nanya nih. Tema kita malam hari ini apa ya? Halo, Deborah. Halo, Kak. Are you a single fighter? Iya, betul ya. Tema kita pada malam hari ini adalah Are you a single fighter? Yang artinya, apakah kamu seorang pejuang tunggal atau sendirian? Nah, mungkin sering sekali dalam hidup kita ini, kita merasa bahwa kita berjuang sendiri. Baik itu dalam studi, masalah, pergumulan, atau hal apapun. Kita sering merasa bahwa kita sendirian, seolah-olah tidak ada yang memperdulikan kita. Namun ingat satu hal teman-teman, bahwa ada Tuhan Yesus yang selalu menemani setiap perjuangan hidup kita. Untuk lebih lanjutnya nanti, akan dibukakan oleh Bapak Surya Sembiring. Kepada Bapak Surya Sembiring, kami ucapkan selamat bergabung, selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Ya. Oke, MC ingatkan kepada teman-teman sekalian supaya menonaktifkan mikrofonnya selama ibadah berlangsung. Bagi teman-teman yang masih off cam, MC mengajak supaya kita sama-sama on cam supaya kita bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Nah, teman-teman, ada satu sosok pribadi yang tidak akan pernah meninggalkan kita walau dalam situasi apapun. Baik itu senang maupun duka. Dia selalu ada menemani setiap hidup kita. Bahkan dia akan menjadi sahabat yang terbaik dalam hidup kita. Untuk itu, mari kita mengangkat lagu pujian kita, Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan
Teman-teman, saat ini mari kita panjatkan ucapan syukur kita kepada Tuhan atas kasih-Nya, atas berkat-Nya, bahkan atas kesempatan yang masih Tuhan berikan hingga pada malam hari ini kita bisa bertemu, melaksanakan ibadah kita pada malam hari ini. Itu semua karena kasih dan anugerah yang daripada Tuhan. Untuk itu, mari kita panjatkan ucapan syukur kita kepada Tuhan lewat lagu pujian, Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selama hidupku, Allah yang memeliharaku selamanya. Teman-teman, saat ini mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita ambil sikap berdoa. Kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang berkuasa atas segala ciptaan-Mu Tuhan. Saat ini kami datang sujud menyembah-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami Bapa. Biarlah Tuhan kiranya Engkau memberkati setiap kami yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Bahkan Engkau yang memberkati setiap ibadah kami ini mulai dari awal sampai akhirnya nanti Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang mengurapi setiap kami Bapa. Inilah Tuhan permohonan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita yang tertulis di dalam Mazmur 91 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Sekali lagi, Mazmur pasal 91 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. MC akan membacakan untuk kita semua dengan perikop dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Sebab akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan.
Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, teman-teman, ketika kita berlindung kepada Allah, pastinya kita jauh lebih merasa lebih tenang dan nyaman dibanding kita berlindung kepada manusia. Pada nats ini, pemazmur mengingatkan kita bahwa dalam situasi COVID saat ini, Tuhan turut melindungi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Ia sungguh melindungi hidup kita dari segala hal apapun. Mari sembah Allah kita. Kita angkat lagu penyembahan kita In Christ Alone. Dan di akhir lagu nanti, kami persilahkan kepada Bapak Surya Sembiring untuk menyampaikan firman Tuhan. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Baik, selamat malam untuk kita semua. Dalam suasana tatap kaca ini, kita percaya Tuhan hadir melalui Roh Kudus menolong kita mengerti ketika kita memuji, kita berseru kepada Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bisa dengar suara saya ya? Bisa ya? Bisa, Pak. Baik. Pak. Baik, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga di dalam Kristus. Untuk pujian yang kami dengarkan hanya di dalam Kristus. Kami demikian berharga. Di dalam Kristus kami demikian sampai kepada satu kesadaran Tuhan tidak pernah meninggalkan kami karena kasih-Mu di dalam Kristus kepada kami. Kami bersyukur betapa kami demikian sungguh diperdulikan oleh Allah yang kudus, yang suci, karena Kristus yang sudah mati di kayu salib untuk kami. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan kepadamu. Kami menyerahkan kami semua yang sudah bergabung dalam Zoom, kami menyerahkan Roh-Mu yang kudus yang bekerja, menolong kami mengerti akan firman. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya jaringan Engkau anugerahkan dengan baik, baik listrik. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan kepadamu, baik hamba-Mu di dalam keterbatasan, Engkau yang menolong, Engkau yang mengurapi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, mohon izin saya share materi kita ya, sharing untuk firman Tuhan untuk malam hari ini. Pak. Baik, bisa lihat ya. Baik,
Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, tema kita malam hari ini tadi sudah ditanya sama Kak Dian, baik kepada beberapa orang adik-adik kita yang angkatan yang baru. Di sini kita belajar satu topik, are you single fighter? Tadi sudah dijelaskan oleh Kak Dian, pengantar kepada kita tentang topik ini. Mari kita melihat di sini dalam kondisi, dalam slide kita ini, kita melihat saya membagi dua hal. Yang pertama, mahasiswa yang sebelum pandemi yang sudah tatap muka itu adalah mahasiswa yang di atas semester 6. Sedangkan yang tatap kaca, seperti kita malam hari ini, mahasiswa yang di bawah semester 6. Lalu kita melihat dua hal yang membedakan sebelum pandemi. Kita melihat kita melaksanakan tatap muka di kampus, dan setelah pandemi kita tatap kaca, seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Nah, dalam suasana berbeda sebelum dan dengan pandemi yang kita hadapi, sama-sama kita sebagai mahasiswa pasti melaksanakan kegiatan. Baik kegiatan kuliah, baik ibadah, yang semua kita alami, kita rasakan saat ini, kita jalankan dengan daring, dengan tatap kaca. Ketika dosen memberi kuliah, tugas-tugas yang diberikan, ketika kita ujian, ketika ada ibadah di kampus, semua kita lakukan dengan tatap kaca. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana kita menjalani masa-masa kita mahasiswa ini? Baik sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Apakah kita menjalaninya dengan kekuatan kita sendiri atau menjalaninya bersama dengan Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan. Lalu apa dampaknya ketika kita menjalani kegiatan di kampus, kita mengandalkan kekuatan kita? Apa bedanya ketika kita menjalaninya bersama dengan Kristus? Itu suasana pasti yang berbeda. Bagaimana kita menjalani kegiatan di kampus? Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini. Kalau kita membaca satu ayat firman Tuhan dari Roma 12 ayat 11, saya bacakan untuk kita. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya ulangi, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Mari kita melihat bagaimana kita menjalani dalam konteks kita sekarang. Kalau Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma, mereka yang sudah percaya kepada Yesus, mereka yang sudah meyakini bahwa mereka ada di dalam Tuhan. Bagaimana mereka menjalani? Mengapa Paulus mengatakan nas firman Tuhan di sana supaya diingatkan kepada jemaat di Roma, supaya hendaklah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ini menjadi satu refleksi bagi kita dalam konteks kita sekarang sebagai mahasiswa. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang kita alami ketika kita melaksanakan kegiatan di kampus? Apakah bahagian yang menuju ke belakang ini kita merasa tidak ada semangat, kita merasa malas, kemudian kegiatan aktivitas kerohanian juga, pelayanan kita merasa tidak lagi ada semangat, merasa sudah mundur di dalam pelayanan. Atau sebaliknya kita melihat bahwa kita melakukan kegiatan kita di kampus ketika kita mengikuti perkuliahan,
kita melakukannya dengan rajin, dengan kesungguhan hati, dan kita masih memiliki hati yang bersemangat di dalam melayani, meskipun pada masa pandemi COVID-19. Bagaimana kita menjalani kegiatan di kampus, kita yang masing-masing mengenal diri kita. Satu hal yang pasti di hadapan Tuhan, tidak ada yang tersembunyi. Terjemahan lain dari bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan dari Roma 12 ayat 11 itu adalah, bekerjalah dengan rajin, jangan malas, bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari Roh Allah. Artinya, kerajinan, semangat, kesungguhan hati di dalam aktivitas kegiatan kita di kampus, baik mengikuti perkuliahan, ada satu hal kata yang dikatakan di sana, sumbernya adalah dari Roh Allah itu sendiri. Mengapa demikian? Mengapa penting kehadiran Roh Allah yang menolong kita supaya kita melaksanakan kegiatan di kampus dengan rajin, dengan semangat? Mari kita melihat di dalam slide yang berikut ini. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita melihat kegiatan kita di kampus, kalau kita lakukan dengan diri kita. Apakah itu menghasilkan sesuatu kata yang memuliakan Tuhan? Atau menyakitkan Tuhan? Kalau kita melihat flash ke belakang, ketika ada tatap muka daring yang sedang kita laksanakan, kita bergabung dengan Zoom meeting katakan. Lalu apa yang kita lakukan pada saat dosen kita memberikan materi kuliah kepada kita? Apakah kita bisa dengan semangat mengikuti proses belajar mengajar itu? Meskipun dilakukan dengan daring. Atau sebaliknya, tidak ada bedanya. Tidak ada semangat di dalam mengikuti perkuliahan. Rasanya menjadi beban kepada kita. Membuat kita stres. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita belajar di sini. Ada satu hal panggilan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Bahwa dalam setiap kegiatan yang kita lakukan, seharusnya lah memuliakan nama Tuhan. Tetapi, satu kegiatan di luar sumber yang disebutkan tadi dalam Roma 12 ayat 11 tadi. Kalau itu satu aktivitas yang kita lakukan dengan kekuatan kita, bersumber dari diri kita, di mana diri kita yang pada dasarnya habitat kita adalah manusia berdosa. Kalau kita bicara habitat, misalnya, kalau ikan hidup di air, kalau ikan di darat pasti akan mati. Itulah menggambarkan bahwa habitat kita adalah manusia berdosa. Di dalam status kita manusia berdosa, maka kecenderungan hati dan pikiran kita adalah selalu sesuatu yang bentrokan dengan Tuhan, yang selalu berlawanan dengan kehendak Tuhan. Kita tahu apa yang baik kalau kita membaca di dalam Roma, sebelum Roma 11 ini, dalam Roma 7, kita bisa belajar dari sana, dari firman Tuhan, dari ayat 13 sampai dengan 26. Di sana dikatakan, ada satu keinginan melakukan sesuatu yang baik. Saya bacakan satu ayat firman Tuhan, ayat 15. Roma 7 ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Itu dikatakan dalam ayat 15. Ada kehendak untuk melakukan sesuatu yang baik, tetapi justru yang dilakukan adalah yang sebaliknya, yang tidak dia ingini, yang dia benci.
Selanjutnya dalam ayat 18 dikatakan, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan ini, ada kehendak untuk melakukan sesuatu yang baik, keinginan untuk berbuat yang baik. Kalau kita tarik dalam konteks misalnya di kampus, ada kegiatan kita di kampus ketika kita melaksanakan ujian UTS atau UAS lewat daring diberikan dosen. Satu sisi kita ingin melakukan yang baik, kita ingin tidak melakukan kopekologi. Tetapi pada dasarnya kita ingin berbuat yang baik, justru yang kita lakukan adalah kita melakukan kopekologi. Kita ingin yang baik, justru yang kita lakukan yang tidak kita inginkan, justru yang kita benci. Aku tadi sebenarnya tidak mau menyontek, tidak mau melihat pekerjaan kawan, jawaban kawan. Tetapi mengapa ya? Justru yang aku tidak suka itu yang kulakukan. Nah, di dalam habitat kita manusia berdosa tadi, kita tidak sanggup melakukan perkara-perkara rohani dengan kekuatan kita sendiri. Ini menjadi poin penting bagi kita. Bahwa dengan diri kita, kita tidak sanggup untuk memuliakan Tuhan tanpa kehadiran Kristus di dalam hati kita. Dengan kekuatan kita, kita tidak sanggup untuk mengerjakan sesuatu dengan rajin, dengan bersemangat, tanpa kehadiran Kristus di dalam hati kita. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita lihat di dalam slide yang berikut ini. Mari kita lihat dalam slide ini ada seseorang dalam perjalanan hidup pasti selalu ada beban, ada selalu tantangan yang kita hadapi. Tidak ada manusia yang tidak memiliki pergumulan. Tidak ada satupun manusia yang lepas, yang imun daripada pergumulan. Mari kita melihat di sini. Apa yang kita lakukan ketika melihat lukisan di dalam slide yang ditampilkan ini? Seseorang yang sedang menghadapi beban kita tidak sama. Masalah kita tidak sama. Kesulitan yang kita hadapi tidak sama. Baik masalah keluarga, baik masalah pribadi kita, yang mungkin orang lain tidak tahu. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita berusaha memecahkan ini dengan kekuatan kita, maka kita mungkin stres, kita mungkin lelah, kita kehilangan sukacita. Akhirnya apa? Permasalahan itu menguasai diri kita. Apakah ini sedang terjadi dengan diri kita? Sehingga situasi ini karena beban tadi mempengaruhi relasi kita juga dengan orang lain. Masalahnya, ketika ada masalah beban dalam kehidupan kita, apakah kita menghadapinya dengan kekuatan kita sendiri? Dengan kekuatan kita sendiri, pasti kita akan lelah, kita akan kecewa. Akhirnya, kita juga bisa marah kepada Tuhan. Bisa tidak percaya lagi kepada Tuhan. Karena apa? Rasanya persoalan itu yang terus menguasai kita. Kita sulit keluar dari masalah yang kita hadapi. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Adakah yang seperti ini yang sedang kita hadapi ketika kita menjalani kegiatan di kampus ini pada masa kuliah yang daring ini? Mari kita melihat dengan kekuatan kita. Contoh di dalam Perjanjian Baru kalau kita belajar tentang Paulus, konteks ketika dia menuliskan kepada suratnya kepada jemaat di Filipi. Paulus ada di penjara karena Injil. Tapi dari penjara itu Paulus bisa menuliskan surat sukacita kepada jemaat yang ada di Filipi. Jemaat yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkinkah seseorang yang di penjara bisa menuliskan
dan mengatakan mereka yang di luar penjara, mengatakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Tidak mungkin. Mungkinkah seseorang dengan kekuatan sendiri bisa bersukacita ketika dia menghadapi pergumulan dan pergumulan itu menguasai dia, apapun masalah itu? Ini tidak mudah. Semua kita bisa menghadapi itu. Ketika kita adik-adik yang sekarang yang di semester 1 pasti sudah mulai menghadapi kesulitan-kesulitan di masa-masa kita kuliah pandemi ini. Kuliah di masa pandemi ini. Ini kita melihat contoh dari slide kita ini. Bagaimana bisa Paulus, karena dia mengatakan dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Bukan berdasarkan dirinya sendiri, tapi di dalam Dia. Di dalam siapa? Kalau dibaca nanti dalam Filipi 4, di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Kristus itulah yang membuat aku sanggup untuk menuliskan sesuatu yang tidak mungkin. Menuliskan bersukacitalah. Itu tidak mungkin dengan kekuatan manusia. Mari kita melihat ini. Apa bedanya menjalani kegiatan dengan kekuatan sendiri dan atau bersama dengan Tuhan? Kalau kita membaca dalam Yesaya 40 ayat 31, saya baca untuk kita. Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, ayat ini saya kira sudah biasa kita baca dan pernah mungkin kita nyanyikan adik-adik semua. Saya bacakan untuk kita ayat 31. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, masa-masa ketika kita melayani di KMK tahun 82, 81-82, sudah sekitar, saya kira sudah hampir lebih 30 tahun yang lalu. Sekarang 21 tambah 18 sudah kita nyanyikan ketika kita ibadah di gelanggang mahasiswa. Kalau sekarang tidak ada lagi di gelanggang, adik-adik semua, karena kita ibadah pada masa sebelum pandemi di fakultas kita masing-masing. Kalau dahulu kita ibadah di gelanggang mahasiswa, ratusan mahasiswa yang hadir dari seluruh kampus-kampus fakultas yang ada di USU. Nah, apa yang kita lihat di sini, di dalam ayat 30 dikatakan, bagaimana orang yang tidak mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan sendiri. Ayat 30 dikatakan, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi, itu selanjutnya dalam ayat 31. Ini satu kondisi yang dihadapi oleh bangsa Israel ketika mereka dalam situasi. Kenapa Tuhan tidak memperhatikan kita? Bangsa Israel mengatakan, Tuhan tidak peduli kepada kita. Tuhan tidak mengerti masalah kita. Bukan masalahnya Tuhan tidak mengerti, masalahnya adalah kita tidak mau. Seperti ayat 31. Kalau kita menantikan Tuhan, menjalani hidup di dalam Tuhan, meskipun ada tantangan, ada sesuatu dikatakan mendapatkan kekuatan baru. Coba kalau kita lihat ini seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi, yang tidak pernah lesu. Ketika dia terbang,
di angkasa demikian sangat tinggi, dia tidak pernah merasa letih. Ini satu gambaran yang membedakan bagaimana seseorang menjalani hidup dengan kekuatan sendiri. Bagaimana seseorang yang menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Sama-sama ada kesulitan. Ada masalah yang dihadapi. Tetapi apa yang membedakan? Ketika dengan kekuatan sendiri, menjadi lelah dan lesu. Ketika bersama dengan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Seperti yang dikatakan Kak Dian tadi. Siapakah yang kita andalkan ketika menjalani kegiatan di kampus? Satu hal yang pasti, kalau kita membaca di dalam Roma 8. Dalam Roma 8, saya bacakan firman Tuhan kepada kita. Ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Inilah yang menjadi janji firman Tuhan kepada kita. Kalau Allah sendiri tidak menyayangkan Yesus mati di kayu salib untuk kita, menyerahkan anaknya mati menggantikan dosa kita, maka tidak ada apapun dalam kehidupan kita ini di mana Tuhan tidak peduli kepada kita. Kita demikian sangat berharga di matanya. Karena siapa? Kita orang berdosa, tapi kenapa kita demikian dikasihi? Lihatlah, karena Allah memandang kita. Karena dia memandang anaknya, Kristus, yang sudah mati di salib. Ganti kita orang berdosa. Kita yang seharusnya harus binasa karena dosa kita. Tapi Kristus sudah mensubstitusi kita. Sehingga demikian status kita. Demikian sangat berharga di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Ini yang menjadi renungan kita bersama, bahagian akhir dari khotbah kita. Pertanyaan untuk kita renungkan dan kita respon pada malam hari ini adalah, apakah Kristus ada di dalamku? Ini yang menjadi pertanyaan. Apakah Kristus ada di dalamku? Ini menjadi pertanyaan. Bagaimana kita menjalani aktivitas di kampus, baik di dalam pelayanan. Mari kita melihat di sini, kegiatan seharusnya lah karena kehadiran Kristus dalam hati kita. Apa kegiatan kita? Kegiatan kita kuliah, baik kegiatan kita melayani. Kegiatan tanpa Kristus pasti tidak mungkin kuliah kita jalani untuk memuliakan nama Tuhan. Kegiatan tanpa Kristus tidak mungkin kita melayani. Saya ulang ya, ini sederhana. Slide kita ini, kita melihat di sini. Yang pertama, yang akan kita jawab kepada Tuhan adalah, apakah kegiatan kita karena Kristus? Ataukah kegiatan yang kita lakukan karena diri kita sendiri? Ini menjadi pertanyaan. Yang kedua, apakah kegiatan yang kita lakukan karena Kristus yang ada di dalam hati kita? Kita percaya di dalam Efesus 1 ayat 13 dan 14, surat Paulus kepada jemaat di Efesus, mereka yang sudah percaya kepada Kristus, bahwa kepada mereka yang sudah percaya kepada Kristus dimateraikan Roh Kudus dalam hati mereka. Dan Roh Kudus itulah menolong kita, membuat kita semangat di dalam melayani. Siapa yang menolong kita
menggerakkan hati kita, ada kerinduan untuk melayani. Paulus mengatakan, itu bukan dari diri kita. Karena adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Kehadiran Yesus dalam hati kita, maka Roh Allah dicurahkan ke dalam hati kita. Kehadiran Roh Allah itu dalam hati kita, memberikan satu sifat yang baru dalam hati kita. Sehingga ada satu kerinduan untuk melayani. Jadi melayani dimulai karena kehadiran Kristus dalam hati kita. Nah, bagaimana kita menjalani ini? Saya percaya bahwa adik-adik mahasiswa yang baru, baik juga kakak-kakak kelas yang di semester 6 ke atas, yang sudah ikut kelompok kecil, maka saya percaya bahwa semangat melayani bukan datang dari kekuatan kita, tapi karena kehadiran Kristus di dalam hati kita. Sehingga Roh Kudus di dalam hati kita itulah yang menolong kita. Apa yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 11 tadi. Layanilah Tuhan dengan bernyala-nyala. Karena apa? Kehadiran Kristus itulah, Roh Kudus itulah yang menolong kita tetap semangat. Tentu kita biasa menyanyikan lagu pelayanan. Melayani, melayani, lebih sungguh. Itu biasa kita nyanyikan komitmen kita kepada Tuhan. Tetapi kitalah yang mengetahui, apakah saat ini pelayanan masa pandemi ini membuat kita semakin mundur, semakin kita lemah, semakin tidak ada semangat. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita melihat kegiatan hendaklah karena kehadiran Kristus dalam hati kita. Kristuslah menggerakkan setiap kegiatan yang kita lakukan di kampus, baik ketika kita kuliah, baik ketika kita melayani, sehingga kita tetap setia melayani. Seperti komitmen Paulus, seperti digambarkan dalam satu pertandingan lari, dalam 2 Timotius 4, ayat 7 dan 8, dia mengatakan, aku telah menyelesaikan pertandingan akhir dengan baik, memelihara iman. Saya percaya bagi kita yang sudah melayani Tuhan, biarlah itu komitmen Paulus, kesaksian Paulus juga menjadi kesaksian kita, bahwa aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Mari kita yang sudah memulai pelayanan di kampus, kita mulai dengan baik. Biarlah sampai akhir hidup kita, kita boleh mengakhiri pelayanan dengan baik, setia sampai akhir. Jangan seperti Demas yang meninggalkan pelayanan karena mencintai dunia ini. Tapi marilah kita seperti Paulus, setia sampai akhir. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, menjadi pertanyaan ini bagi kita terakhir. Mari kita tunduk kepala. Mari kita merenung di hadapan Tuhan. Dengan jujur di hadapan Tuhan. Menjawab di hadapan Tuhan. Yang pertama, adakah kita sudah mengalami, meyakini benar bahwa Kristus sudah ada di dalam hati kita? Kalau kita belum, apakah malam ini bersedia membuka hati kita untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Pertanyaan yang ketiga, apakah kita bersedia berjanji untuk setia melayani Tuhan dalam hidup kita? Karena Kristus yang ada di hati kita. Roh Allah lah yang membuat kita tetap semangat dan setia melayani Tuhan. Apakah kita mau berjanji malam hari ini, Tuhan, aku mau setia melayani Tuhan sampai akhir hidup. Silakan berdoa kepada Tuhan untuk menjawab nomor 2 ini. Katakan kepada Tuhan Yesus. Kalau belum yakin Kristus ada di dalam hatimu, katakan, Tuhan Yesus, pada malam hari ini, aku mau membuka hatiku, menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masuklah ke dalam hatiku.
Bapa di surga, Engkau melihat, meskipun kami terbatas melihat dalam kondisi tatap muka lewat Zoom meeting, setiap respon jemaat Tuhan pada malam hari ini, yang membuka hatinya percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami memohon kepadamu, supaya anugerahkanlah Tuhan keyakinan itu kepada setiap orang yang membuka hatinya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Kami percaya Roh Kudus bekerja. Bagi kami setiap orang yang berdoa, yang mau menyatakan komitmen, supaya kami tetap menyala-nyala di dalam melayani Tuhan, yang mengatakan, Tuhan, aku mau berkomitmen melayani Tuhan sampai akhir hidupku. Dengarkanlah setiap seruan yang disampaikan kepadamu pada malam hari ini, Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus. Roh Kudus bekerja. Firman-Mu tidak pernah sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, silakan kita diskusi. Kalau ada pertanyaan dari apa yang sudah diseringkan tadi, silakan. Mungkin Kak Dian yang memimpin kalau ada pertanyaan, silakan. Sambil kita melihat ini bahan tadi yang kita sudah. Silakan, jadi semua. Oke teman-teman, saatnya kita akan masuk dalam sesi diskusi. Akan berjalan 15 menit, sekarang 19.53, berarti sesi diskusi akan berakhir jam 20:08. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung mengaktifkan mikrofonnya atau bisa mengetik langsung di kolom chat kita. Kepada teman-teman dipersilahkan. Baik, saya stop screen ya, nggak apa-apa ya. Ya, Dina ya, Kak Dina ya. Supaya kita bisa melihat siapa yang mohon izin stop screen ya, Kak Din. Iya, Pak. Iya, Dian ya. Oke, saya stop screen. Nanti kalau perlu bisa. Silakan kalau ada. Ada teman-teman yang ingin bertanya? Ayo dong bertanya, banyak hal loh yang perlu kita tanyakan. Atau semua udah paham? Yang penting tadi sudah merespon Kak Dian. Iya Kak Dian kan? Iya. Halo MC. Oh, halo. Mau bertanya MC. Oh, silakan Kak. Selamat malam Pak. Selamat malam Marliana ya. Oke, iya Marliana Pak. Iya. Saya mau bertanya Pak. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan saat kita sudah melakukan bagian kita dan sudah melibatkan Tuhan di dalam hidup kita, dalam segala pekerjaan yang sudah kita undang Tuhan, namun hasilnya itu kayak belum terlihat jawabannya Pak? Atau iya bisa tidak ya. tidak sesuai dengan harapan kita Pak, itu bagaimana ya Pak? Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Marlina. Ini kakak senior ini ya, yang sudah. Ya Marlina ya, angkatan berapa Marlina? Sudah semester berapa? Sambo 17 Pak. Udah selesai lah, saya kira udah alumni. Marlina udah selesai kan? Lagi bab apa Pak? Kayak mau sidang lah Pak. Bab 5. Iya, biasanya ya kalau 2017 itu sudah hampir selesai. Kemarin saya melayani dengan Zoom juga yang Fakultas MIPA Unimed. Angkatan 2017 hampir sudah beberapa orang sudah alumni, itu beberapa bulan yang lalu. Ya Marlina ya,
Iya, Pak. Selamatlah akan menyelesaikan. Jadi terima kasih Marlina. Jadi satu hal, saya percaya Kak Marlina sebagai kakak kelompok ya, pasti memimpin kelompok kecil, bahwa tetap memiliki hati yang menyala-nyala melayani Tuhan. Itu dulu harapan saya Marlina sebelum menjawab ya, bahwa melayani tidak berhenti ketika Kak Marlina nanti berhenti tamat menjadi sarjana, tapi melayani adalah proses kontinu sampai akhir hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bersyukur bukan Tuhan tidak mendengarkan jawaban kita. Misalnya ada pergumulan, kita sudah melakukan bahagian kita. Bahagian apa yang kita lakukan ketika ada pergumulan, kita berseru kepada Dia. Itu artinya kita melibatkan kegiatan kita, melibatkan kehadiran Kristus, kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Masalahnya, jalan kita, kalau Yesaya 55 ayat 8 dan 9, mungkin kita sudah biasa membaca kalau kita PA, bahwa jalan Tuhan dengan jalan kita, pikiran Tuhan dengan pikiran kita itu tidak sama. Maka saya percaya Kak Marlina, kalau sampai hari ini, kalau ada keluh kesah, ada pergumulan, sepertinya tanda kutip, belum dijawab oleh Tuhan, maka itu sesuatu yang mendatangkan untuk melatih kita, untuk terus menunggu sampai Tuhan akan menjawab apa yang kita minta kepada Tuhan. Dan kesiapan hati kita untuk siap juga untuk menerima, sekiranya pun Tuhan tidak menjawab seperti yang kita pikirkan, seperti yang kita kehendaki, seperti yang kita ingini. Karena Tuhan melihat jauh ke depan, Tuhan menjawab apa yang baik kepada kita, dan apa yang baik kepada kita jauh lebih baik daripada apa yang kita pikirkan baik kepada kita. Jadi Marlina dalam pengalaman tokoh-tokoh yang ada di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kita melihat kalaupun belum Tuhan jawab, ada sesuatu yang sudah sedang Tuhan rendah, yang sedang Tuhan kerjakan. Tapi yang pasti, bukan Tuhan tidak mendengar. Mungkin waktunya Tuhan yang paling tahu kapan akan dijawab. Kalaupun sekali lagi tidak seperti yang kita inginkan, kita bersyukur. Itu juga menunjukkan Tuhan mengasihi kita. Jadi yang tidak sesuai, kita terus belajar untuk pertama bersyukur meskipun itu tidak mudah. Tapi itulah yang paling terbaik kepada kita. Saya kasih contoh seperti ini, adik-adik semua, ini tentang teman hidup. Ada seseorang hamba Tuhan, badannya kecil, tidak terlalu tinggi, dia dipakai Tuhan sebagai pemberita firman Tuhan. Suatu saat, ketika dia melayani, dia melihat seorang wanita, dan dia punya rasa kepada si wanita yang dilihatnya itu. Apa yang dia lakukan? Dia berdoa. Lalu, apakah Tuhan menjawab doanya? Ternyata Tuhan tidak menjawab doanya. Beberapa tahun kemudian, dia melihat wanita yang pernah didoakan itu, akhirnya dia bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau tidak memberikan dia kepadaku. Apa artinya? Tuhan tahu yang terbaik bagi hamba Tuhan itu. Jadi itu Marlina ya. Ya, kita bersyukur bahwa itu yang paling terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan hanya Kak Marlina. Semua kita yang ada di sini. Ketika kita datang kepada Tuhan, maka mari kita belajar. Apa yang Tuhan jawab, itulah yang paling terbaik, mungkin 1 juta kali terbaik daripada apa yang kita pikirkan. Karena Tuhan mengasihi kita di dalam Kristus. Itu Kak Marlina. Terima kasih ya, Pak. Iya, selamat menyelesaikan studinya ya. Iya, Pak. Baik, silakan. Masih ada waktu kita. Ada pertanyaan Pak, satu orang dari Yes. Kristus Natalia Manalu. Pertanyaannya, Pak, saya izin juga mau tanya, mengapa setiap anak Tuhan justru kebanyakan tidak disukai di kalangan temannya dengan alasan sok suci lah atau munafik? Padahal, bukankah yang kita lakukan justru yang baik? Silakan Pak.
Iya, terima kasih dari Christine ya. Ya, jadi semua kita menghadapi ini, adik-adik semua. Saya juga menghadapi ini ketika saya tahun 81 ketika ada ibadah sudah percaya kepada Kristus, lalu ada perubahan yang ajaib yang tidak sama lagi seperti yang dahulu lagi. Ya, ada perubahan dengan kehadiran Kristus. Karena perubahan itu dulu tidak suka membaca Alkitab, sekarang sudah rindu membaca Alkitab. Lalu dianggaplah dulu sekarang kok ada perubahan. Lalu biasanya ada statement, kamu kok sok suci ya, kamu jadi Bibelon gitu ya, yang tidak pernah seperti itu jadi baca Bibel, baca Alkitab. Nah, kalau ini hal yang terjadi, kita melihat kalau kita membaca surat Petrus, ya dalam surat Petrus dikatakan di sana, nanti bisa dibaca ya. Kalau kita menderita karena di dalam kebenaran kita bersyukur. Tetapi masalahnya kalau kita menderita karena ketidakbenaran, seharusnya kita sedih. Jadi bagaimana? Itulah kodrat kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa kita tidak lagi sama seperti dunia ini. Sudah berubah, mengalami transformasi karena kehadiran Kristus. Contoh kecil aja ketika ujian. Kawan kita dekat sama kita. Dia minta, kasihlah jawabannya. Lalu kita mengatakan tidak bisa, sok suci. Padahal kamu mengatakan mengasihi. Masa begitu mengasihi? Kalau kamu mengasihi, saya minta jawaban, kasihlah jawabannya. Pasti kita akan menghadapi seperti itu. Nah, itulah konsekuensi karena hati kita yang rindu dengan kehadiran Kristus tadi untuk melakukan aktivitas kita, kegiatan kita di kampus yang menyenangkan hati Tuhan. Yang bagi dunia itu dianggap kebodohan. Yang bagi dunia dianggap kamu sok suci. Itu hal yang biasa, jangan heran. Nah, saya kira kalau ada yang seperti itu kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Karena kebenaran, saya sedikit merasakan apa artinya dihina. Saya sedikit merasakan apa artinya ditertawakan. Maka berbahagialah kalau karena kebenaran kita ditertawakan, kita seperti dicandai, ya tidak enak. Tapi itulah bahagian kita sebagai murid-murid Kristus yang belajar hidup tidak sama dengan dunia ini lagi. Dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, tidak ada 1 dan 2. Hidup kita tentu berbeda dengan hidup dunia. Dunia tidak suka itu. Tetapi itulah hidup kita di dalam Tuhan Yesus. Itu Christine. Itu Kak Dian. Pak, terima kasih ya Pak. Oke, terima kasih Christine. Ada yang ingin bertanya lagi? Kita masih ada waktu 4 menit lagi, teman-teman. Iya, 4 menit lagi. Ada lagi yang mau bertanya? Iya, tinggal melaksanakan firman Tuhan, Kak Dian. Iya, saya kira itu aja kata kuncinya terakhir adalah mari kita belajar apa yang kita dengar tidak sebatas kotak kepada kita. Iya, tapi bagaimana firman Tuhan, apa yang tadi sudah kita doakan, Tuhan melihat itu, Tuhan menghargai itu. Saya kira tak usah dipaksa Kak Dian kalau nggak ada. Oke. Iya. Karena kita ada masih waktu 4 menit lagi, MC mau nanya nih, karena udah nggak ada pertanyaan lagi kan. Silakan MC Kak mau Dian. nanya sama peserta nih, salah satu peserta yang bernama silakan Kak Dian sama peserta. Deborah Oktaviani. Halo Deborah. Halo Dek. Deborah. Oke, nah Deborah tadi kan udah dengar firman Tuhan nih. Kira-kira apa yang Deborah dapati dalam firman Tuhan tadi? Halo Deborah. Jelas ke suara saya? Macet-macet deh. Halo? Lagi nggak stabil. Oh, oke deh. Oke, mungkin kita tanya satu orang
lagi ya. Ada Kristanti Magdalena. Halo Kristanti. Ya, halo Kak. Oke. Kristanti jurusan apa, Dek? Ilmu perpustakaan, Kak. Oke, ilmu perpustakaan ya. MC mau nanya nih, Dek. Tadi kan udah dengar firman Tuhan. Kira-kira yang Kristanti dapati tadi tentang firman apa ya? Boleh berbagi dong, Dek? Kalau yang saya tangkap menurut saya sendiri ya, Kak, tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap hal yang dilakukan, karena hanya Roh Kudus Tuhan yang selalu menolong dalam segala hal. Oke, Dek. Makasih. Sama-sama, Kak. Oke, teman-teman. Sesi diskusi kita sudah berakhir. MC mengucapkan banyak terima kasih kepada kita semua yang sudah berpartisipasi dalam sesi diskusi malam hari ini. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Surya yang sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Biarlah kiranya kebenaran dan damai sejahtera yang daripada Allah ada dalam setiap hati kita masing-masing. Dan biarlah kiranya kita tetap setia dalam mengikut Tuhan. Mari kita berkomitmen untuk mengikut Tuhan lewat lagu pujian Aku Ingin Mengikut Tuhan. Aku ingin mengikut Tuhan sepanjang jalan hidupku, dalam suka ku kan puji namanya. Suci, suci namanya, kasihnya sangatlah mulia. Dosaku telah diampuninya, sungguh bersama-sama. Aku ingin mengikut Tuhan sepanjang jalan hidupku, dalam suka dan dalam duka, ku kan puji namanya. Suci, suci namanya, kasihnya sangatlah mulia. Dosaku telah diampuninya, sungguh besar kuasa-Nya. Kepada Bapak Surya Sembiring, kami persilahkan untuk menutup ibadah kita dalam doa penutup. Baik, mari kita berdoa. Sungguh Bapa, di dalam Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan hadir hari ini. Kami percaya bahwa firman-Mu tidak akan sia-sia. Dengan cara masing-masing merespon firman-Mu, Roh-Mu yang kudus yang memeteraikan setiap respon yang diberikan kepada Tuhan pada malam hari ini. Kami menyerahkan adik-adik kami semuanya kepada Tuhan. Kami percaya betapa Tuhan mengasihi mereka, peduli kepada mereka, karena Kristus, bukan karena kami. Kami sungguh memuji Allah, betapa kami dikasihi Tuhan. Meskipun kami manusia yang berdosa, yang sudah Engkau angkat menjadi anak-anak Tuhan. Kiranya setiap kami yang hadir pada malam hari ini boleh mengalami semua kebenaran firman Tuhan ini. Itulah yang kami minta kepada Tuhan. Kami menyerahkan untuk adik-adik kami dengan segala situasi mereka masing-masing,
baik keluarga, orang tua yang ada di Medan dan di luar kota Medan. Kami menyerahkannya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap kami yang sudah melayani Tuhan. Kami bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, menyertai dan menolong kita, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih untuk sudah selesai. Kami silakan kepada Kak Dian. Silakan Kak Dian. Sudah. Zoom ibadah. Ayo Kak Dian, sudah. Terima kasih. Teman-teman, saat ini kita akan masuk dalam sesi pengisian angket. Angket sudah dikirim melalui kolom chat kita pada malam hari ini. Teman-teman bisa lihat. Dan silahkan mengisi angket masing-masing. MC akan memberi waktu 2 menit kepada teman-teman untuk mengisi angket. Sembari mengisi angket, kami akan mengumumkan beberapa warta untuk kita semua pada malam hari ini. Yang pertama, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman yang berulang tahun pada bulan September atau Oktober. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan umur panjang, kesehatan, dan berkat yang melimpah, serta menolong di dalam setiap. Kedua, kami juga mengucapkan selamat mengikuti UTS yang akan digelar pada tanggal 11 sampai 22 Oktober 2021. Amsal 20 ayat 1 sampai yang kedua berkata, sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan orang benar, karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelahlah akan tetap tinggal di situ. Yang ketiga, kami mengundang teman-teman untuk hadir dalam yang pertama, jam doa dan pengisian pada hari Jumat 29 Oktober pukul 19 WIB. Yang kedua, kebaktian seusu pada hari Jumat 5 November 2021 pukul 19 WIB. Yang ketiga, kebaktian kampus FIB yang ketiga pada hari Jumat 12 November 2021 pukul 17 WIB. Kepada teman-teman semuanya diharapkan untuk mengisi angket ya teman-teman. Waktu pengisian angket sudah selesai. Terima kasih kami ucapkan kepada semua kita yang hadir pada malam hari ini, yang sudah berpartisipasi dan mengikuti ibadah sampai selesai. Dan kami juga berterima kasih banyak kepada Bapak Surya Sembiring yang sudah melayani pada malam hari ini. MC mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Untuk MC, jangan lupa ambil dokumentasi ya. Ya teman-teman. Kami berharap kita semua on cam ya teman-teman. Kita akan mengambil dokumentasi. Operator silahkan. Baik teman-teman, kita akan mengambil dokumentasi. Alangkah baiknya teman-teman sekalian untuk on cam. Kak Grace, Kak Febri, mohon on cam Kak. Kak Putri, Kak Mariana. Baik, slide pertama. 1, 2. Selanjutnya, slide kedua.
Kepada Bang Ronaldo, Kak Helda, Kak Evelyn, mohon kameranya dibuka, Kak. Kak Normalita. Baik, satu, dua. Oke, sudah saya kembalikan ke MC. Iya. Oke, Kak Dian. Udah ya. Oke, Pak. Terima kasih, Salam Pak. salam sehat untuk kita semua, keluarga semua sehat ya. Amin. Baik. Saya mohon izin, udah bisa ya live ya Kak